Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama gua setelah mungkin beberapa orang udah ada yang tahu gua muncul di YouTube itu terakhir bulan Maret 2019. Sorry ya kalau misalnya agak berisik soalnya emang rumah di pinggir jalan banget. Lanjut ya. Jadi gua muncul terakhir tuh bulan Maret 2019. Cuma video terakhir itu gue fokus ke front end. Nah, untuk saat ini gue mau fokus di back end dulu. Topik yang gue angkat mungkin terbilang cukup menarik karena gue mau angkat sebuah topik yaitu tentang payment gateway, yang dimana kalian juga tahu payment gateway itu yang biasa digunakan di marketplace seperti toko hijau dan toko merah dan lain sebagainya untuk mengautomasi pembayaran dari pengguna, jadi nggak ada interaksi. Pokoknya semuanya by system lah, feedback, notification dan lain sebagainya itu semuanya by system. Oke, di sini langsung aja gue mau bahas payment gateway dari platform payment gateway Mitrans. Di sini gue langsung aja menggunakan Core API. Jadi Mitrans itu ada tiga metode. Jadi yang pertama metode Snap Redirect, yang kedua Snap, yang ketiga yaitu Core API. Gue gambarin, jadi kalau misalnya nih ini halaman web kita, sorry masih, misal ini halaman web kita. Nah, kalau Snap itu dia langsung kelempar ke halaman Snap Redirect, langsung ke halaman Mitrans. Jadi checkoutnya di sini, ngerti ya? Checkout pembayaran, terus memilih metode pembayaran dan bayarnya itu di halaman Mitrans. Itu Snap Redirect. Namanya juga redirect, berarti kan kita ke redirect ke halaman Mitrans. Ini Snap Redirect. Namun kalau Snap, ini web kita ya, anggap aja ini web kita. Nah, kalau Snap, kita kirim request ke Mitrans. Ini Mitrans juga sama. Namun Mitrans nantinya akan memberi feedback ke kita berupa token. Nah, kita menggunakan package-nya Mitrans. Nah, alhasil di sini kita ada halaman Mitrans pop-up-nya, pop-up checkout. Ya, paham ya sampai situ ya, itu Snap. Nah, yang terakhir yaitu Core API. Nah, Core API ini kita full menggunakan API-nya saja. Jadi kita request, kita dapat responnya pun itu full JSON, full object. Jadi kita kita request ke Mitrans, itu dari order ID, semua dan lain sebagainya. Nah, feedbacknya itu juga sama, JSON aja. Jadi kita tanpa menggunakan package apapun, tanpa tampilannya pun ya bisa kita custom sendiri otomatis. Tapi kalau misalnya kalian butuh sesuatu butuh implementasi yang cepat, jadi misalnya kalian lagi dikejar deadline nih, kalian nggak mungkin menggunakan Core API. Saran dari gua yaitu langsung menggunakan Snap aja, Snap atau Snap Redirect. Oke, langsung aja. Di sini gua mau bahas tentang menggunakan Core API. Cuma di sini akan ada step by stepnya. Jadi di video pertama kali ini gue mau bahas tentang Core API, menggunakan Core API untuk bank transfer. Oke ya, sepakat ya. Kalau di Mitrans itu terdapat 5 jenis metode pembayaran. Jadi yang pertama yaitu credit card, lalu bank transfer, lalu internet banking atau bisa disebut juga direct debit, e-wallet, sama over the counter. Nah, over the counter ini maksudnya yaitu kayak kita bayar di Indomaret atau Alfamart. Lalu kalau e-wallet itu kayak seperti GoPay, OVO dan lain sebagainya. Kalau internet banking atau direct debit itu kayak Klik BCA, terus ya itulah pokoknya model-model direct debit.
Kalau bank transfer ini model kayak BCA virtual account, dan maksudnya transfer manual, jadi kayak transfer beda bank, atau mungkin transfer sama bank tapi ya transfer biasa itu tanpa ada fitur account. Dan yang terakhir itu credit card atau debit card. Nah, di sini gue mau bahas tentang bank transfer dulu, yang paling mudah implementasinya. Jadi di bank transfer ini ada 5 support channel. Cuma setelah gua implementasiin di kantor, di pekerjaan gua, itu ternyata cuma 4 yang ada, itu Permata, BCA, Mandiri, dan BNI. Jadi BRI ini nggak ada. Cuma kalau misalnya gua salah atau mungkin gua kurang info, mohon di cross check lagi aja, takutnya emang mungkin gua yang kekurangan informasi atau apa gitu ya. Oke, jadi di sini gua mau bikin sebuah microservice-nya, jadi nggak nggak langsung nembak ke, jadi webnya itu, sebuah webnya itu nggak langsung nembak ke API mitranya, namun melalui API kita. Jadi web misalnya jadi gini nih. Oke, jadi yang gue maksud di sini yaitu kita dari web itu request dulu ke API, dari API request ke Mitrans, begitu juga sebaliknya untuk responnya. Mitrans mengirim ke API kita mengirim ke web kita, mengirim notifikasi. Paham ya sampai situ ya? Sehingga itu akan jauh lebih aman ketimbang kalian menembak langsung dari web ini ke Mitrans. Cuma ya kalau misalnya kalian memiliki versi tersendiri untuk masalah keamanan, silakan, it's okay. Tapi kalau menurut gua dijadiin microservice itu jauh lebih aman juga, untuk develop kedepannya itu jauh lebih mudah sebenarnya. Jadi lebih tertata. Paham ya sampai situ? Oke, jadi di sini gua langsung mau bahas di bagian API-nya. Bagaimana menghubungkan API kita ke Mitrans untuk fitur charge-nya. Jadi kita check out terus mendapatkan respon itu di API. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ya. Di sini gue menggunakan Lumen. Jadi buat kalian yang baru pertama kali baru pertama kali dengan Lumen, itu sebenarnya Lumen itu sama seperti Laravel, cuma dia khusus untuk API, maksudnya framework API. Jadi lebih simple banget, terus ukurannya pun kecil. Oke. Jadi di sini kalian bisa download Lumen versi 8. Ya, menggunakan kayak gini lah, yang seperti kalian tahu, sama seperti instalasi Laravel. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, gue saranin kalian untuk update dulu komposernya dari komposer 1 ke komposer 2 kalau misalnya kalian masih menggunakan komposer 1. Soalnya apa? Komposer 1 seperti yang kalian tahu itu lambat sekali toh untuk install maupun update. Nah, kalian langsung update ke komposer 2. Jadi gue juga baru baca-baca dari forum, ternyata komposer 2 sudah ada, dan ini perbandingannya di web blog pkgis.com. Ini untuk Laravel. Jadi kalau misalnya kalian update atau install itu kan lambat sekali pakai komposer 1. Nah, untuk komposer 2 jauh lebih cepat, jauh sekali. Mungkin berapa kalinya ya? Bisa dibilang 5 kali lebih cepat lah ya. Nah, ini. Untuk update-nya sendiri kalian bisa menggunakan tadi itu di ini Composer self update. Nah, kalau misalnya kalian ingin menggunakan versi 2, berarti kalian harus ketik langsung di command prompt-nya Composer self update strip 2 untuk migrasi ke versi 2. Tapi kalau misalnya kalian ingin versi 1, berarti tinggal inin 1. Nah, juga PHP-nya kalian harus update lagi ke versi yang terbaru, minimal 7.3.
atau 7.4 nggak apa-apa, pokoknya yang terbaru lah. Oke ya. Oke, lanjut ya, kita ke pembahasan utama sekarang. Di sini udah gua buka ininya, jadi kalian udah install juga, kalian harus install Lumen. Oke, kita bikin setupnya dulu. Setup sederhananya. Ya, di sini kalian bikin middleware-nya dulu, itu nggak repot sih, karena di sini udah disediain juga dari Lumennya. Kita ke out. Nah, di sini ada uncomment. Kita uncomment balik biar terbuka. Di sini sudah ada outnya. Tinggal kita ini aja. Kita router group di sini. Router group middleware. Function use router. Oke, kita ini oke ya, sampai sini kita sudah bikin middleware-nya, maksudnya untuk autentikasinya. Kita ke out controller, add bentar kita gini dulu bentar. Oke, lalu untuk ininya with facetsnya sama eloquentnya kita buka aja, karena kalau misalnya kalian gak buka ini facetsnya, berarti ntar kalian gak bisa ambil package dari Illuminate facets. Oke ya. Oke, kita bisa lanjutkan lagi ke out controller. Kita kalau misalnya kalian males ketiknya ya kalian copy aja. Kita out controller public. Di sini kita bikin outnya dulu, out user sama authentication kodenya, authentication aplikasinya, authentication API-nya. Jadi kita bikin dulu menggunakan hash aja yang sederhana. Jadi return make hash make sini hashnya nggak bisa copy. Di sini kalau misalnya kalian nggak bisa copy, berarti ini aja Illuminate support facets hash. Oke. Misalnya kalian di sini mau pakai agak sedikit repot, nggak apa-apa. Jadi misalnya Charlotte Classic implement. Oke ya, sampai sini ini tutup aja. Sini kalian ini dulu aja, kalian uncomment. Oke, sini baru kita bikin out controller. Add make. Oh ya, untuk Lumen itu nggak ada PHP Artisan Serve, tapi PHPS localhost 8001. Untuk portnya terserah kalian, asal jangan bentrok dengan project yang lain. Jadi misalnya ada project yang portnya 8000, berarti yang ini jangan 8000 lagi, begitu ya. Public. Kok begini? Oke. Kita coba ya. Jadi kita kalian save dulu, lalu
lu buka localhost 4001 aja. Oke, nah ini kalian copy, ini hasil hashingnya kalian copy ke Postman dengan parameter authentication ditaruh di header, kalian paste di sini. Oke, nanti bakal berjalan dan ya kemungkinan gak error. Oke, lanjut ya. Kita bikin di sini route-nya if hash check value sama hash value. Jadi value-nya kita tulis dulu di sini tadi. Kita bikin key. Key-nya apa tadi ini ya? Kita bikin key ini. Dengan hash value-nya. Request header. Request header. Apa parameternya, misalnya sorry ya kalau misalnya di luar ada berisik, soalnya emang ya beginilah kondisinya. Oke. Let's check return next request. Namun kalau salah berarti ini respon aja nggak apa-apa. Kita bikin respon dulu di sini biar nggak ribet. Ini sama dengan next request. Oke. Di sini kalian bikin lagi return response null message invalid credential atau invalid authentication juga boleh. Kita bikin ini simpel aja sebenarnya. Oke. Kenapa ini error? Unexpected. Oh, sorry. Response. Oh, ini salah ketik. Oke, di sini kita udah bikin ininya payments controllernya. Kita misalnya kita bikin test payment aja. Kita bikin test payment. Jangan lupa request. Oke, sampai kita udah bikin authentication-nya, kita tes di Postman ya. Jadi kalian bikin aja dulu collection sama request-nya, terus masukin authentication ya sesuai parameter yang kalian bikin tadi. Authentication ini, terus kalian paste hasil hashmake-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita request dulu. Ini kan payment control, test payments. Oke, ini ya. Kalau udah berhasil ya udah. Berarti domain kalian udah berjalan dengan menggunakan authentication code. Nah, di sini karena gua udah punya package dari package dari Mitrans-nya yang udah gua buat di project sebelumnya. Jadi gua langsung copy aja. Namun untuk kalian yang pengen sendiri, nanti gua taruh linknya di deskripsi untuk kalian download aja langsung, karena ini bakal terlalu lama juga kalau misalnya disusun ulang. Gue copy dulu ya ke project gua.
Oke, di sini gua paste saja Mitrans. Nah, oke. Di sini jadi ada API requestor, ada config, ada core API, sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menggunakan dua ini aja. Sisanya ini kan apa namanya secara internal di ininya. Apa di core API-nya. Jadi kita menggunakan config-nya dulu dan core API. Jadi harus kita substitusi dulu ke ini, ke payment controller kita. Berarti config sama core API. Oke, ini udah core API. Lalu kita set aja langsung di config-nya ini di server key-nya. Nah, server key ini bisa kalian dapat di Nah, kita menggunakan server key-nya. Server key di sini. Kita paste. Ingat ya, ini sandbox ya. Oh iya, gue hampir lupa ngejelasin. Jadi di sini ada dua environment, di mana ada sandbox sama production. Nah, kalau sandbox itu kalau kalian masih uji coba, dan soalnya apa, untuk langkah ke langkah production itu kalian agak repot untuk ngurus legalitasnya sebenarnya. Maksudnya nggak repot juga sih. Jadi kalau misalnya kalian memiliki sebagai bisnis perorangan itu KTP sama NPWP kalian harus di apa harus kirim dokumen dua dokumen itu. Tapi kalau misalnya kalian sebagai organisasi atau perusahaan ya entah CV, PT itu kalian harus ngurus apa kayak surat keterangan kementerian dan lain sebagainya, itu repot. Nah, makanya untuk sekarang untuk tutorial ini ya kita pakai sandbox saja. Karena ya ini aja gua harus ngeliatin klien key sama server key-nya toh. Oke. Yuk kita ke server key. Kita server key-nya udah, public static server key ini pakai. Nah, di sini ada public static is production. Jadi kalau misalnya kalian masih menggunakan sandbox berarti is production-nya kita false aja. Jadi otomatis dia bakal request ke app sandbox ini. Maksudnya ya yang sandbox. Yang sandbox base URL sama yang ini. Oke ya, tapi karena kita langsung menggunakan core API berarti dia akan berlaku ke API sandbox Mitrans. Tapi kalau misalnya kita pakai Snap, dia pakai yang ini. Sepakat ya? Oke. Berarti lanjut kita ke payment lagi. Sini udah ada config, udah tes. Oke, kita lanjut. Lalu kita pelajari dulu di ini JSON-nya apa aja, apa yang harus di request. Berarti ke sini. Misal kita bank transfer, kita pakai yang BNI aja ya, atau BCA. Kita pakai yang BCA dulu. Yang pertama yaitu merchant send charge request to Mitrans. Jadi kita bikin request charge. Jadi kayak apa ya, nyodorin ini loh data, ini loh barang yang mau dibayar, harganya sekian, totalnya sekian, nama barangnya sama ID barangnya. ID barangnya dan juga ID ordernya. Begini loh. Jadi yang dikirim sama merchant itu. Merchant itu apa? Merchant itu kita. Merchant itu aplikasi kita. Kita sebutnya di situ. Jadi merchant kirim ke Mitrans. Nanti Mitrans ngasih respon ke merchant. Begitu ya. Berarti kan langkah pertama itu merchant send charge request to Mitrans. Seperti ini. Kita copy aja.
copy ke ini, ke apa, ke Lumens kita bikin ini kan seperti ini. Transaction array. Oke, nah ini kita bikin dulu ininya. Sampai mana ini? Lu bingung gua ngeliatnya. Ini sini. Payment bank transfer, transaction detail 10.000. Kenapa ini nggak mau? Aneh. Oke, sebenarnya ini opsional aja sih kalau customer detail itu, cuma nggak apa-apa karena kita ya emang mau apa, implementasiin full. Oke, satu lagi apa itu? Pot. Oke, sip. Sampai sini objeknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana implementasinya ke Code API. Oke, berarti kita ambil langsung charge-nya. Charge berarti jangan lupa dulu di try biar kalau ada kesalahan bisa ke handle. Charge kita ini berarti Core API charge transaction. Oke ya, sampai sini harusnya sih benar. If charge
facilitator kode 1 message success result charge $1 charge. Oke ya, kita rapin dulu. Ini. Tapi karena kita masih ini, biar kita tahu exceptionnya. Oke ya, sampai sini harusnya udah benar sih. Ada payment type, bank transfer, transaction detail. Jadi untuk kalian yang masih bingung, sebenarnya kalian bisa baca di sini. Ya kalian harus rajin banget sama baca dokumentasi. Jadi di sini kan ada permata. Itu seperti apa namanya? Request charge-nya. Jadi yang pertama kali itu yang harus pertama kalian flow-nya itu charge. Kedua display virtual account number, lalu handle notification ya. Sekarang kita masih di langkah pertama, yaitu merchant send charge request to Mitrans. Oke, berarti kita langsung charge di sini ya. Kita charge, kalau berhasil berarti dia otomatis display virtual account number. Oke, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak ada yang error. Oh ya, ini kita ganti post dulu requestnya. Kita ganti post. Ini berarti test payment, test BCA VA payment. Oke. Lalu sini post. Oke. Sorry gatal guys, ntar. Oke, nah sini kita udah berhasil berarti ya. Ini dia kode 1 message success result. Nah ini untuk status kodenya kalian bisa baca di sini. Misal kalian mau cari kode apa, kalian cari kodenya di sini dulu. Nah, misalnya kode 200. Nah kode 200 nih ada 200, 201, 202. Kalian bisa di situ. Jadi kalau kode 200 itu sukses, 201 itu kalau misalnya di credit card itu artinya challenge, sama aja kayak pending. Kalau di bank transfer itu namanya pending, GoPay pending. Ya kalian bisa pahamin di sini. Lalu kalau kode 202 itu all about denied, cancel, expired. Maksudnya pembayaran itu nggak jadi. Jadi kalian bikin pending nih. Misalnya kalian seperti ini nih. Misal kalian bikin transaksi dulu. Bikin transaksi ya kayak tadi itu. Bikin transaksinya kayak tadi. Di charge dulu. Charge yang tadi itu. Charge. Display toh. Display VA. Nah, kalian gak lanjutin pembayaran. Berarti misalnya pembayarannya stop, gak ada pembayaran sama sekali di sini. Gak ada pembayaran. Nah, berarti Mitrans nanti akan ngirim notifikasi. Notifikasi apa? 202. Apa? Cancel atau denied atau expired. Istilah-istilahnya itu sebenarnya
per metode, per apa namanya, per metode pembayaran. Jadi kalau misalnya di apa, kalau misalnya di credit card yang menggunakan 3DS Secure, apa namanya, yang menggunakan authentication, SMS authentication, itu auto bisa di ke denied. Jadi misalnya udah bikin transaksi nih, udah bikin transaksi tapi nggak dilanjutin, maksudnya nggak diinput lagi tuh itu apa namanya, kode verifikasi SMS-nya. Nah itu bisa ke denied. Tapi kalau misalnya di apa namanya, di bank transfer itu expire atau bisa juga cancel. Kalau cancel itu bisa dari admin. Jadi misalnya pembayaran ini di cancel dulu, kayak gitu, ngerti ya? Tapi intinya pembayaran yang tidak jadi itu kodenya 202. Jadi kalian gak usah terlalu pusing untuk mikirin wah bedanya apa nih cancel, denied sama expire. Jadi kalian ambil aja kodenya, kayak gitu ya. Oke. Oke, sampai sini kalian sudah berhasil berarti untuk apa, melakukan charge dan mengambil respon Simitrans, yaitu seperti ini. Jadi kalau misalnya 201 itu sukses bank transfer transaction create. Jadi 201 itu tetap pending, masih pending ya. Masih pending transaction. Oke, mungkin sekian dulu dari penjelasan dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, untuk kalian yang merasa kebingungan atau terjadi kesalahan, kalian bisa langsung komen di bawah, gak perlu sungkan, gak perlu ragu atau gak perlu malu, atau bisa juga kontak person gue di WA atau Line. Kalian langsung kirim aja, nggak apa-apa, kalian screenshot kenapa, apa namanya, alasan errornya itu seperti apa, kalian screenshot aja. Nanti kalau misalnya bisa gue jawab via chat, gue jawab. Tapi kalau misalnya harus gue jelaskan secara visual, nanti gue tampilin langsung, maksudnya gue bikin videonya dan gue upload ke YouTube. Jadi per 3 atau per 4 uploadan video itu bakalan ada trouble solvingnya seperti apa. Jadi ya semoga aja kalian juga merasa terbantu, dan gue juga senang kalau misalnya kalian merasa kalau video gue ini bermanfaat gitu. Oke, gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.